Tuhan, kita kuat sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan ya. Kita mau masuk hadirat Tuhan lagi, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau datang, kita mau hampiri tatahnya, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini dapat menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekalipun badai, sekalipun topan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memegang setiap tangan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami sukacita melimpah Tuhan. Haleluya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak
Yes, Jesus. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus selalu. Tuhan, Engkau yang pegang setiap tangan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab Engkau besertamu. Yes, Jesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan dia pilihan kita. Kita gak mau hidup lagi bagi dunia ini. Hanya mulia, haleluya.
belajar satu lagu baru. Gitu. Lagunya judulnya Sukacitaku dari LOG Worship. Biarlah lagu ini bisa membawa sukacita juga di tempat ini. Amen. Kita sama-sama mau belajar lagi. Penyertaan
Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya jemput semua kita untuk bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Kami bersyukur buat anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan, sediakan buat kami. Karena
karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Karena anugerah-Mu kami diubahkan. Karena anugerah-Mu kami boleh jadi anak-anak orang-orang pilihan-Mu. Karena itu kami terus mau tinggal di dalamnya. Dan kami juga bersyukur punya Tuhan yang memiliki firman yang luar biasa. Karena firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Dan itu kami juga mau dengarkan akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama kita katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita baca firman-Nya di dalam Yosua pasal yang ke-11. Kita baca ayat 16 sampai dengan 22. Yosua 11 ayat 16 sampai 22. Oke, kita baca dengan suara yang semangat ya. 2, 3. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Sekali lagi ayat 22 bersama. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Katakan amin. Bisa lihat kiri kanannya, disapa sejenak, katakan shalom. Iya, luar biasa. Gimana kabar semuanya? Luar biasa ya. Sekali lagi saya umumkan, jadi Men of Integrity dan Women of Excellence mereka bergabung mengadakan acara seminar parenting. Ya, judulnya adalah pengawasan anak di era digital. Nah, di sini banyak pasangan-pasangan muda yang mungkin punya anak. Kita persiapkan anak-anak kita. Teknologi harus kita gunakan. Tapi jangan sampai teknologi itu merusak mereka. Ya, karena itu yang punya anak-anak bisa ikut. Ya, bukan hanya pasangan muda, yang di sini ada berapa oma opa juga bisa ikut. Ya, yang mau menikah juga kan nanti punya anak kan, juga bisa ikut. Jadi semuanya aja udah ikut. Ya, yang udah daftar itu kurang lebih 100 lebih tadi. Ini bukan pembicara abal-abal, saudara, memang sudah pakarnya. Lihat di situ apa namanya, gelarnya aja Albert Egmont SH. SH itu bukan susah hidup, bukan. SH itu kecap terbaik di Tangerang. Xionghin. Ya, SH, CH, CCBT, CCC, sama CLP. CLP tadi saya bilang bukan culun punya, bukan.
Tapi gelar-gelar pasti ada hubungannya dengan profesi beliau. Nah nanti kita juga akan ada lanjutannya tentunya dengan topik-topik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Ya mungkin 4 bulan sekali, tadi saya udah bicara juga sama Pak Yogi supaya ini bisa terus dilaksanakan untuk memperlengkapi kita semua. Amin. Jangan amin aja ikut. Ya, kita masuk dalam khotbah kita hari ini. Judulnya adalah kok langsung udahan? Mau pulang ya? Belum kelar udah udahan. Iya, judulnya adalah The Journey of Faith, yang artinya adalah perjalanan iman. Ini penting sekali tentunya buat kita, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau kita lihat judulnya adalah kemenangan orang Israel. Satu hal yang begitu luar biasa. Di tanah perjanjian kalau kita lihat di sana mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi satu yang saya catat di sini adalah sayang kemenangan yang gak komplit. Nah, karena itu saya rindu semua jemaat Tuhan yang di tempat ini. Kalau kita bicara peperangan zaman dulu tentunya kalau dalam konteks kehidupan saat ini bagaimana kita bisa meraih satu kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses, kehidupan yang tentunya kita harapkan semua. Dan doa saya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, keberhasilan kita itu benar-benar tuntas. Artinya bukan hanya satu aspek kehidupan kita aja, karir mungkin berhasil, bisnis berhasil. Tapi sayang mungkin keluarganya berantakan. Nah saya nggak mau kita ngalami itu. Kalau kita berhasil, seluruh aspek kehidupan kita berhasil. Amin, saudara. Nah, kalau kita bisa ngalami itu, artinya tanah perjanjian itu benar-benar kita duduki. Kita baca dulu ayat mas kita, 2-3. Lihatlah sekelilingmu, kita baca ya bersama 2-3. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekali lagi kita baca dengan semangat 2-3. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Katakan amin. Tadi di news bilang kita udah sampai bulan Mei nih, udah memasuki bulan Mei. Pertanyaannya, janji Tuhan yang dicanangkan oleh Pak Gembala dari awal tahun apakah sudah mulai kita alami? Kalau yang sudah saya bersyukur, yang belum yuk jangan nyerah di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kita tetap imani, kita tetap percaya. Kalau saya sudah mulai melihat, bukan sekedar mulai melihat tetapi juga sudah mulai mengalami janji-janji ini. Dan doa saya semua kita tentunya bro and sis, bapak ibu yang ada di tempat ini tidak terkecuali. Kita bisa mengalaminya. Aminnya kayaknya lapar banget itu. Yang mau katakan amin. Ada seorang negarawan namanya Joseph Chamberlain. Dia waktu masih kecilnya, ini orang sukses saudara. Negarawan Inggris, bukan dari Indonesia saudara, tapi dari Inggris. Masih kecil remaja dia sudah jadi guru sekolah minggu. Karena itu dia juga mengerti firman. Dan ada satu ayat yang dia suka yang merupakan bagian dari cerita Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan untuk jalan di dalam perjalanan iman. Dikatakan bahwa Kejadian 12 ayat 5
Mereka berangkat ke tanah Kanaan dan mereka sampai di situ. Nah, dia bilang inilah kunci kesuksesan orang percaya. Dia membagi dua. Orang sukses itu dikatakan satu, dia punya tujuan. Jadi bukan sekedar hidup mengalir saja, tapi dia tahu kemana dia harus melangkah. Apa yang dia tuju. Jadi ketika ada hal-hal yang berusaha melencengkan perjalanan imannya, dia nggak akan tergoyahkan. Dia tetap berjalan sesuai dengan apa yang dia ingin capai. Nah, itu yang pertama, dia punya tujuan. Selain punya tujuan, yang kedua dikatakan bahwa kunci kesuksesan adalah bukan hanya kita sekedar memulai langkah awal. Langkah awal penting untuk kita memulainya, tetapi dia berkata kesuksesan itu kalau kita bisa menyelesaikannya. Amin, saudara. Jadi nggak ngomong doang gitu, saudara. Cuma satu langkah selesai. Tapi kita selesai sampai akhir. Katakan amin. Kalau menikah sampai akhir. Amin, saudara. Kalau kerja sampai kita ngalami promosi yang terbaik. Jangan tanggung-tanggung, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan kesuksesan. Katakan amin. Katakan haleluya. Nah, kalau kita lihat saudara, Yosua sudah dikasih otoritas. Ya, dia bilang apa? Tuhan bilang, tumpah semuanya, ayat 20 tadi kita baca. Jangan sisakan sedikit pun, tumpas kira-kira semuanya, saudara. Dan dia juga sudah dikasih otoritas. Yosua 1 dikatakan setiap tempat yang kau injak akan menjadi milikmu. Tapi sayang kita lihat, ya, kelihatannya berhasil. Judulnya kemenangan, tapi kemenangan yang enggak komplit. Nah, doa saya biarlah ke depan kita bisa mengalami kemenangan yang komplit. Amin, saudara. Seorang hamba Tuhan nama Robert Clinton, seorang dosen di Fuller Theological Seminary, saudara, profesor. Dia meneliti 1.500 orang pemimpin, bukan hanya di dunia saat ini, termasuk yang ada di dalam Alkitab. Nah, dia bilang hanya 1 dari 3 orang pemimpin yang bisa menyelesaikan perjalanannya sampai akhir. Artinya itu bukan hanya zaman dulu, zaman saat ini, saudara. Kalau di sini ada 200 orang, kira-kira berapa yang bisa sampai ke tujuan? Kalau di sini 200 orang, hanya 1 dari 1/3, kira-kira berapa yang sampai tujuan? Berapa orang? Dulu nggak belajar matematika ya. Kalau di sini 200 orang, kira-kira berapa yang bisa sampai ke tujuan? 1/3 dari 200 berapa? Aduh, oh Tuhan, adakah yang bisa menggantikan aku khotbah? Berapa kira-kira? Oh iya, itu matematika yang salah. 67 katanya tadi ya, gitu ya. Tapi matematikanya Tuhan. Dia pengen bukan cuma 67, tapi dia pengen semuanya yang ada di tempat ini. Kita bisa sampai tujuan, katakan amin. Nah, amin, saudara. Nah, maksud saya mancing begitu, nggak ada yang jawab. Ya, doa saya kita semua sampai ke tujuan. Katakan amin. Di Alkitab ada 2 orang yang benar-benar secara tegas mengatakan dia sudah sampai. Paulus, dia berkata
Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku tetap memelihara iman. Paulus. Satu lagi adalah Tuhan kita Yesus. Baru aja kita merayakan Jumat Agung, dia berkata di kayu salib, kelar udah. Bukan selesai lagi, kelar. Udah selesai. Nah, luar biasa sekali. Ya, dan biarlah perkataan yang sama nanti juga akan kita katakan. Amin. Aku sudah selesai. Kok enggak amin? Tapi yang banyak utang jangan bilang gitu dulu ya. Kita selesaikan dulu. Katakan bersama saya, aku mau sampai akhir. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah pertanyaannya, kenapa sih mereka nggak sampai garis akhir? Macam-macam persoalannya, dia ngalami tekanan, nggak tahan dengan penderitaan, nggak tahan dengan ujian, nggak tahan dengan godaan, nggak tahan dengan kesusahan, nggak tahan dengan kelelahan, nggak tahan dengan cobaan. Hari ini saya mau katakan, namanya hidup banyak cobaan. Kalau sedikit namanya ya, ada yang bilang lagi, namanya hidup banyak cobaan. Kalau banyak saweran, dangdutan. Ya. Pak, saya udah capek banget kerja. Emang kerja itu susah. Tapi kalau enggak kerja lebih susah lagi. Coba rasain nganggur. Kan capek, lelah, lebih capek saudara. Pak, kerjaan saya numpuk banget, gak kelar-kelar. Ada solusinya, kalau numpuk dijejerin aja. Pasti gak numpuk lagi. Maksudnya dikerjain yuk satu-satu supaya beres gitu. Kalau saya malam Senin atau malam-malam kerja udah siapin dong. Oh kira-kira besok apa? Saya tulis di HP. Mulai yang dari paling penting sampai yang gak penting saya urutin. Oh ini besok, ini besok. Nah, sampai kantor udah siap tuh. Apa aja yang harus saya kerjain. Jadi di meja saya itu rapi saudara. Kalau bos rencana mau ke ruangan saya tumpukin file. Biar kelihatan banyak kerjaannya gitu. Jangan bersin ntar kasih kerjaan lagi. Ngakal saudara. Itulah akal-akalan karyawan. Jangan niru saya ya. Awas ya. Tapi pokoknya kerjaan rapi. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong. Nah kita mau belajar hari ini ya dari ayat 22 tadi. Apa sih yang menghalangi kita? Ada 3 tempat. Nah inilah yang ternyata menghalangi umat Israel. Ya, sampai sekarang Gaza kan masih jadi persoalan kan. Nggak kelar-kelar urusannya. Karena salah dulunya ditinggalin. Nah kan yuk ke depan yuk. Jangan ada sesuatu yang menghalangi kita. Kita mungkin selesai saudara. Tapi jangan sampai itu kita jadikan legacy atau warisan buat anak cucu kita. Ya, Yosua yang nggak kelar, bangsa Israel yang sekarang yang alami masalah. Yuk kita selesaikan. Katakan amin. Yang pertama di sana dikatakan Gaza. Katakan bersama saya Gaza. Ya nanti saya jelaskan. Gaza itu apa sih artinya? Ini penting sekali tentunya buat kita. Kenapa orang nggak selesai dalam perjalanan imannya? Gaza artinya jangan pernah merasa kuat sendiri. Alkitab mencatat kenapa seseorang mengalami kejatuhan. 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang berkata atau menyangka teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Dalam konteks hari ini siapa yang menyangka dirinya kuat, hati-hati jangan sampai dia jatuh. Kalau kita baca Alkitab, nah kan kita sering tuh ya, ada satu ungkapan, lelaki lemah
di 3 hal. 1 apa? Harta. 2 tahta. 3 wanita. Kalau wanita lemah dalam ini 6 ya. Dalam ya sama aja, cuman wanitanya diganti pria, saudara. Nah kita lihat siapa yang jatuh. Salomo, wah luar biasa. Hikmatnya membawa dia naik ke puncak. Tapi kapan dia jatuh? Ketika dia jatuh itu ketika dia dikelilingi wanita-wanita, 300 istri dan 700 gundik. Saya yakin nggak semuanya dia kenal namanya. 700, 1000 total. Saya pengerja kurang lebih 100 aja. Kadang-kadang suka lupa. Ini siapa namanya? Suka lupa. Saudara. Ini 1000 saudara. Bayangin. Enggak heran dia jatuh. Siapa lagi? Daud. Keperkasaannya membuat dia naik. Dan ketika dia ada di zona zaman setelah jadi raja, dia jatuh juga karena apa? Wanita. Ya karena wanita, saudara. Siapa lagi? Nah, makanya yuk di sini banyak anak muda nih. Yuk cari yang setia sama Tuhan. Kok enggak amin? Ya, cari pasangan yang setia sama Tuhan. Kan kemarin saya udah bilangin. Siapa yang setia? Yang setia itu yang matanya sipit. Melek aja susah, gimana mau melirik yang lain kan. Hari ini saya tambahin. Cari yang gemuk. Lari aja susah, gimana mau ngejar yang lain coba. Ya, satu lagi yang setia. Yang kurus. Makan aja susah nambah. Gimana mau nambah pacar. Supaya seimbang kurus dan gemuk. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Nah, harta. Hizkia jatuh karena apa? Dia mau memamerkan hartanya. Tuhan marah, gak senang. Flexing saudara. Flexing di hadapan Tuhan. Ya gak ada apa-apanya kata Tuhan. Uzia dia jatuh. Kenapa? Setelah menjadi kuat, power, kuasa, tahta, dia berubah setia kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah adalah satu lagi, kenapa Gasa saya ambil? Satu pribadi yang perkasa, yang hebat, yang luar biasa yang bernama Simson. Simson saudara, singa aja dicabik seperti dia mencabik anak kambing. Dia mengalahkan 1000 orang Filistin, membunuh mereka hanya dengan sebuah rahang kedelai. Jangan ngoreksi pendeta. Saya udah tahu saya salah, saya sengaja. Supaya jangan ngantuk. Mati hanya dengan rahang kedelai. Nah kita lihat ya. Pintu gerbang Gasa digotong sama dia. Perkasa. Dia jadi pahlawan di Gasa dan dia jatuh juga di Gasa. Kenapa? Ketika dia kuat, dia jadi belagu. Belagu itu artinya sering nyanyi. Jadi so jago. Katakan bersama saya nggak mau so jago. Karena saya bukan ayam. Katakan amin. Yuk kita jangan tinggi hati.
Gasa artinya strong. Nah, hati-hati dengan kekuatan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Amin. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Yuk, sesukses apapun kita mau tetap berkata, anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan amin. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Firman-Nya juga berkata 2 Timotius 2 ayat 1. Jadilah kuat. Kuat karena kasih karunia di dalam Tuhan. Ya, jadi ketika kita sukses, nggak ada satupun yang jadi tinggi hati. Kalau udah tinggi hati ada ikutannya. Darahnya tinggi, gulanya tinggi, kolesterol tinggi, amboknya juga tinggi, saudara. Gimana nggak tinggi? Sombong, bisa makan apa aja. Coba kita rendah hati. Amin. Wah, saya yakin kita bisa menikmati kesuksesan kita. Nah, saudara. Charles Stanley dia berkata, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terjadi selama kita merasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menolong kita. Tuhan gak akan pernah turun tangan kalau kita gak angkat tangan. Tuhan tolong aku. Ketika Goliat, saudara, dia sadar bahwa dia salah. Ketika dia sudah kehilangan kekuatannya, matanya buta. Apa yang jadi doa dia? Tuhan, tolong sekali lagi. Berikan kekuatan itu. Ketika dia kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Dan dia bisa mengalahkan kembali musuh-musuhnya, saudara. Paulus orang hebat, orang luar biasa. Tapi dia merasakan ada satu duri di dalam dagingnya. Dia minta supaya itu keluar dari dirinya. Tapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Supaya dalam kelemahan kuasaku bekerja. Nah, biarlah ini juga kita katakan. Mungkin ada tantangan, ada persoalan hari ini. Jangan ada satupun yang tawar hati. Kau enggak amin. Kalau ada persoalan, kok kehilangan semangat ya. Kalau ada persoalan,
kita tetap berkata, Tuhan, aku tetap andalkan Engkau. Aku enggak akan mundur. Aku enggak akan berhenti berjalan bersama Tuhan. Katakan haleluya. Yang kedua saudara. Nah yang kedua. Yang kedua apa? Setelah Gaza, Gad. Gad bicara tentang apa? Gad bicara tentang jangan ada satupun kekuatan yang menguasai hidup kita. Kalau tadi kita merasa kuat. Nah yang kedua ini beda. Adakah selama ini satu kekuatan yang membuat kita jadi enggak maksimal? Kita ada di dalam pengaruhnya dan kita ada di dalamnya. Nah, kita mencatat bahwa Elia seorang pahlawan iman yang begitu luar biasa, 450 nabi Baal. Tapi begitu dengar suara Isabel saudara, dia menjadi takut dan sama sekali enggak berdaya sampai dia berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Kekuatan. Yang menguasai diri Elia juga menguasai bangsa Israel bersama Saul di hadapan Goliat. Ketika ada satu Goliat yang begitu besar, mereka ketakutan. Mereka nggak bisa bergerak. Juga kalau kita lihat ada satu pribadi yang bernama Gideon. Ketika bangsanya diserbu oleh orang Midian, saudara, dia bersembunyi. Saudara. Bersembunyi di mana? Enggak lain di Gad. Di mana? Di tempat pemerasan anggur. Gad artinya adalah kota kelahiran Goliat. Tempat pemerasan anggur, saudara. Dia mengirik gandum di sana. Di tempat pemerasan anggur. Tempat yang tidak tepat. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau ada ketakutan, ancaman, intimidasi yang kita biarkan menguasai hidup kita. Hidup saudara seperti bangsa Israel tadi. 10 pengintai. Padahal Tuhan sudah menyertai mereka dengan satu mukjizat yang luar biasa. Tapi mereka berkata, kami seperti belalang di hadapan mereka. Enggak bisa memasuki tanah Kanaan. Yuk hari ini apapun yang mengancam kita. Daud pernah ketakutan di mana? Sama. Di Gad, saudara. Bukan di tempat lain. Di sana adalah dia kehilangan kekuatannya. Sampai dia berpura-pura jadi ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa, saudara. Pura-pura gila kan? Nah karena apa? Ada di Gad. Nah hari ini mungkin saudara berkata, Pak, ada Gad dalam diri saya. Hari ini kita selesaikan. Amin. Ancaman boleh ada. Tekanan boleh ada. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang bisa memberikan kekuatan pada diri kita. Katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, mungkin hari ini ada yang takut. Karena ancaman masa depan yang gak pasti. Ya kita ingat firman-Nya. Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan. Amin. Ya. Jangan takut. Jangan kita hidup terus melihat ke belakang. Masa lalu udah lewat. Katakan masa lalu udah lewat. Jangan terus kita hidup melihat ke depan. Karena belum pasti terjadi. Tapi yang pasti Tuhan memberikan masa depan. Amin. Tapi hiduplah melihat ke bawah. Kali aja ada dompet jatuh. Maksudnya hiduplah hari ini. Kita nikmati hari ini penuh dengan sukacita.
Kita lepaskan setiap tekanan, ancaman atau apapun. Kita percayakan diri kita dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang bisa memberikan kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Mungkin ada yang takut gagal. Katanya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Mau gagal, mau sukses, jangan pikirin. Yang penting berhasil. Katakan bersama saya, mau gagal, mau sukses, masa bodoh. Yang penting berhasil. Kok nggak amin sih? Yuk jangan mikirin, udah yuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada anugerah yang menyertai kita. Katakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Oke 5 menit lagi saudara, satu lagi. Nah tempat mana? Gad, Gaza, sudah. Asdod. Asdod bicara tentang apa? Asdod bicara, ini ketinggalan satu. Di masa sulit seperti sekarang ini, benih yang ditabur iblis di dalam diri orang percaya adalah ketakutan. Inilah cara mudah iblis untuk melumpuhkan orang percaya. Yuk jangan sampai seperti kita bangsa Israel kehilangan kekuatannya. Daud kehilangan kekuatannya karena apa? Ketakutan. Elia juga kehilangan kekuatannya karena dikuasai oleh intimidasi perkataan orang lain. Nah hari ini kita bebaskan diri kita. Ada satu kesaksian. Oh Pak Bebas Pinam luar biasa sekali kesaksiannya saudara. Dia bersaksi di Israel saudara. Ternyata dia pernah itu dikuasai yang namanya satu ketakutan. Sampai terbawa di dalam kehidupannya itu saat kemarin sebelum dilepaskan saudara. Kenapa? Dia pernah dihukum. Dihukumnya kayak gimana saudara? Dia dikurungin di lumbung padi saudara sama bapaknya. Karena dia tinggal di Medan saudara. Di Tapanuli masih ada lumbung padi. Jadi dia ketakutan waktu masa kecil. Dan ternyata itu terbawa sampai saat dia dewasa saudara. Sampai dia menikah masih terbawa saudara. Kalau dia masuk lift saudara. Seperti dikurungin dan dia berontak pengen keluar. Sampai seperti itu saudara. Tapi puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan pelepas. Amin. Yang bisa melepaskan kita dari segala ketakutan kita. Setelah pelayanan pelepasan. Dia dibebaskan dari semua. Namanya juga bebas saudara. Jadi dia benar-benar bebas saudara. Luar biasa sekali. Dan hari ini saya nggak tahu nih ketakutan apa yang saudara alami. Nggak usah angkat tangan, saya udah kelihatan sih dari mukanya. Tapi percayalah Tuhan kita bisa melepaskan kita. Hari ini kita lepaskan segala bentuk ketakutan kita. Katakan amin. Tapi yang takut istri ini di luar konteks ya. Ya, yang ketiga saudara, katakan ketiga. Nah ayat 22 yang terakhir adalah Asdod. Asdod bicara tentang apa? Asdod bicara tentang jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Saya cari firman Tuhan tentang Asdod saudara. Satu kali dalam 1 Samuel 4 saudara, bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Mereka kalah. 4.000 orang tewas. Nah tua-tua bangsa Israel berkumpul setelah kekalahan itu dan mereka ingat kita harus bawa tabut Allah ke medan peperangan. Karena pengalaman membuktikan kalau ada tabut Allah yang bicara tentang kehadiran Allah, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Makanya diambil dari Silo ke medan pertempuran. Dan ternyata yang terjadi apa? Bukan menang, malah 30.000 orang mati. Pertanyaannya, kenapa mereka kalah? Apakah karena tabut Allah enggak berkuasa? Bukan itu persoalannya. Karena ketika mereka kalah, tabut Allah itu dicuri oleh orang Filistin. Dirampok saudara, diambil. Dipindahkan ke tempat orang Filistin, di mana? Di Asdod saudara.
Dan tabut itu diletakkan di depan patung Dagon sesembahannya orang Filistin. Dan kita lihat kuasa Tuhan tetap ada. Kenapa? Patung Dagon itu jatuh. Dibangunin lagi, besoknya jatuh lagi, malah terbelah kepalanya. Dan bangsa Filistin di Asdod itu terkena borok-borok. Artinya tabut Allah masih berkuasa. Pertanyaannya, kenapa mereka kalah? Karena 1 Samuel pasal yang ketiga berkata, di sana dikatakan firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Artinya adalah bahwa bangsa Israel, kenapa mereka kalah perang? Bukan karena tabut yang gak berkuasa. Mungkin hari ini saudara berkata, Pak saya kalah perang terus. Bukan Tuhan gak berkuasa. Tuhan tetap berkuasa. Amin. Pertanyaannya, apakah kita bangun hubungan dengan Tuhan? Amin. Karena firman Tuhan jelas berkata, firman Tuhan jarang. Dan penglihatan pun tidak sering. Ini bicara bahwa bangsa Israel tidak membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Dan doa saya ke depan, yuk Asdod, di situ dikatakan perusak, penindas, perampok, jangan sampai kemenangan kita tercuri. Kenapa? Kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Yuk kita bangun hubungan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Karena ada satu tempat di mana Tuhan tidak bekerja. Di mana? Yaitu tempat yang tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan kita tetap Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. Amin. Kekuatan Yesus adalah ketika dia naik ke tempat yang tinggi. Membangun hubungan dengan Bapaknya. Dan kita lihat apapun yang dikerjakan Yesus selalu berhasil. Karena apa? Ada Tuhan Bapaknya yang bekerja di dalam dirinya. Saya yakin ketika saudara dan saya seperti juga Daniel, Musa, Elia, mereka naik ke tempat yang tinggi membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Saudara dan saya juga bisa mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Persoalan apapun yang kita hadapi, yang pertama yang harus kita lakukan, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita naik ke tempat yang tinggi. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Yang pertama gasah. Jangan merasa jago, kuat sendiri. Yang kedua, jangan biarkan ada kekuatan yang menguasai kita. Supaya kita bisa sampai kepada akhir perjalanan kita. Yang ketiga, yuk kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dengan perkara-perkara ilahi. Katakan amin. Yang terakhir, ayo kita selesaikan perjalanan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau selesai kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan haleluya. Lihat kiri kanannya, katakan kelar juga. Ya. Anugerahmu. Kita siapkan perjamuan kudus. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku.
terus memainkan lagu ini. Semua kita dalam sikap doa. Mungkin kau merasa ada satu kekuatan yang mengintimidasimu, yang menekanmu, yang membuat kau takut, khawatir. Atau mungkin mengikat dirimu selama ini. Yang membuat rasanya engkau tidak bisa bergerak dengan bebas. Atau engkau merasa karena kekuatan ini menghambat dirimu untuk mengalami keberhasilan. Mungkin perkataan orang lain. Mungkin ancaman orang lain. Atau engkau melihat keadaan sepertinya mengancam dirimu. Hari ini jangan biarkan ada God yang menguasai hidup kita. Daud pernah takut. Bahkan dia sampai berpula-pula gila. Tapi di God juga dia dipulihkan. Karena dia mulai teringat dia punya Tuhan. Sehingga dalam Mazmur 56 ayat 4 dia berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Dia angkat tangannya. Dia mulai berserah kepada Tuhan. Hari ini yang takut kau bisa angkat tanganmu. Terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku takut. Kau lihat anak-anakmu yang ketakutan Tuhan. Mungkin ada ancaman kekuatan yang menekan diri mereka. Tuhan bilang kau turun tangan atas mereka. Lepaskan setiap ketakutan. Mulai berdoa seperti Daud berdoa, aku percaya kepadamu. Lepaskan, bebaskan anak-anakmu Tuhan. Berikan kelegaan. Lepaskan setiap bentuk ikatan. Mungkin ada yang takut dengan sakitmu. Hari ini Tuhan aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar anak-anakku bisa melangkah kembali. Tubuhmu dan darahmu satu simbol. Engkau ada bersama kami. Engkau ada di dalam kami. Dan kami di dalam Engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, mari angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan.
kami janji kami selesaikan perjalanan iman kami sampai pada akhirnya. Tuhan, Kau sertai perlengkapi anak-anak-Mu terus dengan kuasa-Mu dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga demi keluarga, sekolah, kuliah mereka. Berkati juga kesehatan mereka. Kami terima berkat-Mu. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai memulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa yang mau ikut seminar parenting bisa mendaftar di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.